Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Jemaah sekalian, para guru, asatiz, ikhwah yang dimuliakan Allah. Pertama kita bersyukur pada kesempatan petang ini kita bisa ketemu lagi. Kita akan melanjutkan poin-poin yang ada dalam buku Ushulus Sunnah sampai pada poin yang ke-29, yaitu tingkatan sahabat-sahabat Nabi. Walaupun semuanya sahabat Nabi, tapi ada tingkatan, sama dengan Al-Quran. Walaupun semuanya adalah ayat-ayat Al-Quran yang turun dari Allah, kalamullah, tapi tingkatannya tidak sama. Ada ayat yang utama ya daripada yang lain. Ya. Misalnya ayat kursi lebih utama daripada ayat-ayat yang lain. Ya, surat Al-Fatihah berbeda keutamanya daripada surat-surat yang lain, ya. Nah, demikian pula sahabat Nabi, walaupun semua sahabat, tapi ada tingkatannya. Kita sudah bahas ya 3 sahabat yang utama, kemudian dilanjutkan dengan ashabus syura yang 5, kemudian yang ke-29, summa min ba'di ashabis syura ahlu badrin minal muhajirin summa ahlu badrin minal ansar min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala qadril hijrah was sabiqah awalan fa awalan. Ya, kemudian setelah ashabus syura, ahlus syura yang 5 itu adalah ahlu badrin. Maksudnya di sini bukan penduduk Badar ya, tapi peserta perang Badar. Dari kalangan muhajirin. Kemudian peserta perang Badar dari kalangan Ansar. Ya, dari sahabat-sahabat Nabi SAW, yaitu ahlu Badar, peserta perang Badar, yaitu 313 orang ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ala qadril hijrah was-sabiqah awalan fa awalan. Menurut kadar hijrah dan kesenioran ya di antara mereka, yaitu yang lebih masuk Islam, yang lebih dulu masuk Islam, kemudian ya dan seterusnya ya tentunya tidak sama orang yang lebih dulu masuk Islam daripada orang yang datang belakangan. Ya, itu senioritas dari sisi keislaman ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Itulah dia tingkatan manusia. Anzilin nas manazilahum. Tempatkan manusia sesuai dengan kedudukannya. Ya, ya pastilah ada kita katakan senioritas ya. Kita katakan as-sabiqah, artinya kesenioran dari sisi waktu ya, para jemaah yang dimuliakan Allah ya. Summa afdalun nas 30, summa afdalun nasi ba'da haula'i ashabi Rasulillah al-qarnul ladzi bu'isa fihim. Ya, kemudian seutama-utama manusia ya setelah sahabat-sahabat Nabi tersebut adalah al-qarnul ladzi bu'isa fihim, kurun di mana ya mereka hidup di situ. Ya, seperti hadis Nabi, khairu ummati qarni thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik umatku adalah pada yang hidup pada kurunku, pada masaku, kemudian sesudahnya dan sesudahnya. Ya. Tentunya yang utama adalah orang-orang yang hidup di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
dan beriman kepada Nabi. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada mukhadram. Mukhadram itu hidup di zaman Nabi tapi tidak sempat bertemu Nabi. Ya, jadi tidak masuk kategori sahabat Nabi. Ya. Tapi dia hidup di masa Nabi dan beriman dengan Nabi. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itu tingkatan manusia. Ya, kemudian tabi'in juga ada kibarut tabi'in, ya, ada ausatut tabi'in, ada sigharut tabi'in. Ya, sahabat juga demikian, ada kibarus sahabah, ada sigharus sahabah, yaitu anak-anak yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, demikianlah manusia itu bertingkat-tingkat. Ada tingkatan-tingkatannya. Ada manazil, ya, menurut ya kita katakan keutamaan yang mereka miliki masing-masing, ya, karena surga juga bertingkat-tingkat. Surga enggak satu tingkatan. Surga ada satu tingkat surga aja sampai 100-an derajat, ya, ya, itu dalam satu tingkatan surga ada ratusan derajat. Mi'at darajat, itu satu tingkatan. Misalnya apa? Surga Firdaus itu enggak sama. Antum masuk surga Firdaus juga, tapi level yang entry level, ada yang high level, kan begitu ya. Artinya ada yang di surga Firdaus yang tertinggi. Disitulah para nabi dan rasul, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus yang tertinggi. Jadi satu tingkatan surga aja, surga Aden misalnya, itu tingkatannya sampai 100-an derajat. Ya, antara satu derajat dengan derajat di atasnya seperti jarak, seperti kita melihat bintang-bintang di angkasa. Kita melihat derajat yang di atas kita, gitu ya. Nah, dan derajat yang di atas kita itu melihat derajat yang di atasnya itu ya seperti melihat bintang-bintang juga, begitu seterusnya. Bayangkan itu betapa luasnya, ya, surga itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, demikian. Jadi manusia juga menempati tingkatan mereka masing-masing. Pertama sesuai dengan amal mereka masing-masing, ya. Dan keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. Ya, satu, karena Allah memilih mereka. Misalnya sahabat yang memang dipilih untuk jadi sahabat Nabi, ya, mereka adalah orang-orang pilihan. Ya, itu udah takdir namanya, ya. Takdirlah antum gak jadi sahabat Nabi, kan begitu, ya. Sanggup jadi sahabat Nabi? Nah, seandainya antum hidupnya di zaman Nabi gitu, kira-kira sukses enggak jadi sahabat Nabi? Jangan-jangan ikut Abdullah bin Ubay. Iya, enggak mudah juga, kan gitu ya, enggak semudah yang dibayangkan gitu, ya. Karena kita enggak hidup di masa itu, bagaimana cobaannya, bagaimana godaannya, kan begitu, ya. Nah, sekarang lah kita sudah bisa melihatnya dari jauh. Tapi ketika kalau antum hidup di masa itu belum tentu, ya, berada di pihak Abu Bakar atau Umar, mungkin berada di pihak Abdullah bin Ubay, gitu, ya. Artinya enggak mudah, gitu, ya. Maka ya terimalah nasib bahwa kita memang ditakdirkan bukan jadi sahabat Nabi, ya. Nah, mereka memang terpilih, udahlah. Keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Yang kedua, keutamaan itu bisa diusahakan, walaupun Allah tidak memberikan hal itu kepada kita, yaitu jadi orang-orang pilihan, bukan nabi juga, bukan sahabat juga, kan begitu, ya. Dan kita harus berjibaku juga, sebagian orang berjibaku untuk dapat hidayah, ya. Begitu, ya. Enggak mudah juga dapat hidayah, baik itu hidayah Islam maupun hidayah sunnah. Maka keutamaan itu bisa diusahakan,
Ya, Allah kasih kepada kita kuasa untuk memilih tingkatan kita sendiri. Para jemaah yang dimuliakan Allah ya, maka itu terpulang kepada masing-masing. Taib. Kullu man sahibahu sanatan aw syahran aw yauman aw sa'atan aw ra'ahu fa huwa min ashabih. Ini definisi sahabat Nabi ya. Siapa saja yang menyertai Nabi, baik itu tahunan, bulanan, harian, bahkan mungkin jam-jaman, atau mungkin dia melihat sekali aja Nabi. Ya, sekali aja dia lihat Nabi itu. Maka dia adalah sahabat Nabi. Misalnya orang-orang yang melihat Nabi pada Haji Wada, maka dia beriman. Ya, dan dia mempertahankan iman itu sampai dia mati. Padahal dia melihat Nabi sekali, itu pun mungkin dari jauh. Maka dia masuk kategori sahabat Nabi, ya. Tentunya tapi nggak sama lah dengan sahabat-sahabat yang tahunan ya menyertai Nabi. Ada yang bulanan, ada yang harian, kan begitu ya. Artinya hitungan hari aja. Ya, nah demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, nah, lahu minas suhbah ala qadri ma sahibahu, dan kadar suhbahnya yaitu derajat sahabatnya itu, derajat status sahabatnya itu bergantung kadar berapa lama dia menyertai Nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat sabiqatuhu ma'ahu wa sami'a minhu wa nadhara ilaihi nadratan. Ya. Dia punya kesempatan ya, sabiqah ma'ahu artinya kesempatan untuk bertemu Nabi, mendengar dari Nabi, melihat Nabi, nadratan walaupun sekilas. Walaupun apa? Sekilas, nadratan, sekilas saja. Ya. Nah, fa'adnahum suhbatan huwa afdal minal qarnil ladzina lam yarauhu. Dan serendah-rendah derajat sahabat Nabi itu seperti yang dikatakan, dia punya kesempatan bersama Nabi, mendengar dari Nabi atau melihat Nabi sekilas, itu lebih utama daripada korun yang datang sesudah mereka, yaitu tabi'in, kibaru tabi'in. Kita katakan yang paling tinggi derajatnya di kalangan tabi'in, kibaru tabi'in. Ya, kibaru tabi'in. Ya, kita contohkan kibaru tabi'in siapa coba? Hasan al-Basri ya. Kibar tabi'in. Tetap sahabat Nabi yang melihat Nabi sekilas walaupun tidak terkenal ya, bahkan majhul, itu lebih utama daripada kibaru tabi'in, karena tingkatannya beda udah. Ini levelnya sahabat, yang ini levelnya tabi'in. Ya nggak sama lah kalau levelnya dunia. Antum levelnya dunia misalnya, dengan level Asia, dengan level ASEAN, ya tentunya enggak. Apalagi level lokalan kan begitu ya. Ya enggak sama lah. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah demikian. Taib. Walau laqullah bijamil amal, walaupun dia bertemu Allah, datang kepada Allah dengan membawa banyak amal. Ya, artinya keutamaannya dikenal di timur dan di barat. Ya, popularitasnya mentereng, dikenal banyak orang karena keutamaannya, keilmuannya dan lain sebagainya, karena amalnya juga. Ya, walaupun dia seperti itu, tetap sahabat Nabi lebih utama darinya. Yang lihat Nabi sesaat tadi ya. Karena itu pilihan. Enggak semua orang dipilih untuk hidup di masa itu, ya. Itu pilihan, itu udah takdir namanya. Kita enggak boleh
menyesali, aduh kenapalah waktu itu saya nggak ikut ya, gitu. Nggak ada di situ ya. Kenapa hidup zaman sekarang ini, gitu ya, yang semuanya serba susah, serba salah, ya kan? Betul ya. Banyak fitnah kan gitu ya. Kenapa saya nggak hidup dulu di zaman Nabi? Ya, walaupun cuma sekedar ikut haji wada saja kan gitu ya. Habis itu nggak ketemu Nabi lagi gitu. Ya udah statusnya udah sahabat Nabi. Ya itu pilihan namanya. Begitulah Allah menulisnya di Lauhul Mahfuz. Ya nggak usah diprotes. Ya para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah karunia yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Ya, baik. Wa kana haula'i alladzina sahibun nabiyya wa ra'awhu wa sami'u minhu. Ya. Dan mereka-mereka adalah orang-orang yang menyertai Nabi, melihat Nabi, mendengar dari Nabi. Wa man ra'ahu bi ainihi wa amana bihi walau sa'atan afdal li suhbatihi minat tabi'in. Dan yang melihat Nabi dengan matanya langsung, ya, beriman kepada Nabi walaupun sesaat. Sesaat di sini maksudnya saat beriman enggak, sesaat melihatnya begitu. Nah, ya makanya saya contohkan tadi apa? Momen haji wada. Ada orang yang datang haji wada, dia lihat Nabi berbubar ya. Pulang Nabi dari haji wada kan wafat, ya. Nah, orang-orang nggak ketemu lagi Nabi yang mereka lihat pada saat haji wada. Tapi mereka terhitung sahabat-sahabat Nabi. Banyak di antara riwayat-riwayat itu ya, orang yang menyertai Nabi, sahabat Nabi, manro'an Nabi, tapi gak diketahui namanya, ya majhul. Tapi makanya ada kaidah dalam ilmu hadis, kemajuhulan sahabat itu tidak mempengaruhi ya kesahihan hadis, ya tidak dikatakan hadisnya terputus. Ya, asalkan perawi di bawahnya itu sikoh kan begitu ya, para jamaah yang dimuliakan Allah. Dan dia lebih utama afdal lisuhbatihi karena status sahabatnya itu daripada tabi'in minat tabi'in. Walau amilu kulla a'malil khair. Walaupun mereka tabi'in ini melakukan semua amal-amal kebaikan. Ya. Kenapa? Apa sebabnya? Kenapa dikatakan seperti itu? Kok ekstrim kali Ustadz? Orang tabi'in melakukan semua amal, itu lebih baik sahabat Nabi yang melihat Nabi sesaat aja. Jadi sahabat Nabi, statusnya sahabat Nabi di sisi Allah. Kenapa itu coba? Kenapa? Kenapa? Walaupun dari sisi amalan jomplang, artinya ini dikenal banyak amalnya luar biasa, ya, amazing, apa lagi? Amalnya ya, tabi'in ini, tapi tetap sahabat Nabi yang cuma melihat Nabi sesaat itu lebih utama. Kenapa? Coba. Padahal amalnya enggak sebanding. Hah? Ya itu sahabat Nabi itu memang. Tapi kenapa itu lebih utama gitu maksudnya. Itu pertanyaannya. Hah? Ainul yakin. Kenapa? Oh, kokoh ya lihat. Tapi tabiin juga ada yang kokoh juga imannya itu. Kokoh juga. Kenapa? Coba. Kenapa? Ya. Hah? Enggak cerita hadis ini. Ya, udah.
Enggak seribet itu penjelasannya. Hah? Apa? Keimanan? Ya susah lah ngukurnya itu kan satu yang nggak bisa diukur, gimana tuh? Hah? Apa? Tahu-taunya enggak. Ya. Lebih apa? Lebih mulia ya, lebih agung, lebih apa lagi? Lebih baik. Hah? Tapi tabiin itu ada yang lebih tua ya. Bukan itu. Ya. Bukan tua-tuaan ini. Ayo. Ini bukan di antara sahabat ya, ini antara sahabat yang paling rendah tadi dengan tabiin. Ayo. Ayo, siapa di sini? Hal minkum rajulun rasyid. Hah? Udah saya pancing antum lah, yang bisa jawab benar jenius. IQ tembus 200. Nah, ada itu pancingannya. Pancingan itu supaya antum jawab benar ya. Sudah dinotis tadi sebenarnya, dikasih clue-clue gini, aduh. Coba lagi, Apa? Apa? Gimana dia cuma lihat dari jauh? Ya itulah sahabat bertemu Nabi. Kalau nggak ketemu sahabat, kalau nggak ketemu Nabi nggak disebut sahabat. Iya, tahu saya itu. Oh, maknanya. Ya. Saya tanya dulu antum, tabi'in itu punya keutamaan nggak? Punya kan? Iya. Ya udah, itu keluhnya udah. Ayo. Itu keluhnya itu, keluh jawabannya itu. Ya. Kalau tabiin nggak diridhoi gitu ya. Oh bukan. Kalau tabiin nggak diridhoi gitu ya. Atau sahabat diridhoi, tabiin nggak gitu ridhoi ya. Begitu. Atau gimana ini? Ayo udah yang lain coba. Nyaris lah. Ya udahlah saya jawab lah ya. Susah mengungkapkannya dengan benar, susah tuh. Ya, keutamaan sahabat yang levelnya paling rendah itu adalah pilihan. Sementara keutamaan tabiin itu bukan pilihan, tapi suatu yang diusahakan. Relatif. Boleh jadi itu betul-betul keutamaan, boleh jadi tidak. Tapi ini udah pasti pilihan dia. Paham maksudnya? Iya. Itu yang menyebabkan mereka lebih utama. Karena pasti Pak, karena di pilihan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaannya itu pilihan. Sementara sahabat yang banyak tabi'in yang banyak keutamaan itu kan mereka usahakan. Ya kan? Nah, hingga menjadi orang yang utama. Itu kan usaha ikhtiar. Ya. Boleh ya, boleh tidak, enggak ada jaminan kan? Enggak ada jaminan. Wallahu alam. Demikian. Itu dia jawabannya sebenarnya. Yang membedakan ya. Kenapa mereka itu berbeda tingkatannya? Dikatakan di sini walau amilu kulla amalil khair, walaupun mereka melakukan semua amal-amal kebaikan. Keutamaannya itu.
Tapi ini kan ikhtiar mereka, kan begitu ya. Sementara yang lihat Nabi itu bukan ikhtiar, memang dipilih. Udah takdirnya begitulah, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan itu berdasarkan pilihan Allah, enggak bisa diganggu gugat. Oh salah ini, kenapa dia hadir di situ? Harusnya dia enggak ada. Itu kan udah ketetapan dari atas. Maka dikatakan keutamaan mereka itu sifatnya pilihan. Bukan mereka usahakan juga begitu ya. Nah, mereka yang memilih hidup di saat itu, ada di saat itu juga, itu semua sudah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada mukhadramin, yaitu yang hidup di zaman Nabi tapi yang enggak ketemu Nabi juga. Ini mungkin lebih tinggi tingkatannya dari sahabat ya. Tabi'in ya. Tapi ya tetap mereka tidak punya status sebagai sahabat Nabi walaupun hidup di masa Nabi itu. Ya. Nah, jadi bertemu Nabi, melihat Nabi, beriman kepada beliau adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang enggak bisa diganggu gugat. Ya, enggak bisa kita pertanyakan kenapa memilih dia enggak memilih saya gitu ya. Ya kan? Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kita lanjutkan. Poin ke-31. Was-sam'u wa ta'atu li a'immati wa amiril mu'minin al-barri wal fajir. Mendengar dan taat, maksudnya di sini adalah loyalitas, kesetiaan. Itu artinya mendengar dan taat ya. Sami'na wa ata'na. As-sam'u wa ta'ah artinya loyalitas. Ya. Kepada siapa? Lil a'immah, para imam dan amirul mukminin. Amir, imam, sultan, penguasa, pemimpin, presiden, perdana menteri, raja, sama itu semua, ya. Nah, kaum muslimin memberikan ketaatan, artinya loyalitas kepada pemimpin. Ya, loyalitas kepada pemimpin. Nah, ini salah satu dasar-dasar pokok-pokok asas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, karena sultan itu adalah naungan Allah, zillullah fil ard. Naungan Allah di muka bumi ini. Ya. Kadang-kadang orang itu enggak bisa mengusahakannya untuk memimpin manusia. Walaupun dia sudah berusaha, sudah takdirnya Allah pilih dia jadi presiden gitu ya. Walaupun kita enggak suka. Betul ya? Walaupun kita enggak suka. Walaupun kita berkata siapa dia kan gitu ya. Dia siapa? Ya. Tapi Allah menakdirkannya jadi apa? Presiden dan wakil presiden kan begitu ya. Terlepas antum mengatakannya apa? Ya kan? Mau antum mengatakan pelangap pelongo kan gitu ya. Dan lain sebagainya. Iya. Allah telah menyerahkan urusan manusia diantaranya kaum muslimin kepada orang ini. Ya. Nah, maka kaum muslimin memberikan loyalitas kepada pemimpin. Itu artinya as-sam'u wa ta'ah. Mendengar dan taat. Apa itu? Loyalitas, kesetiaan. Nah, itu isi baiat sebenarnya. Baiat itu adalah janji setia, kesetiaan. Walaupun nggak mungkin Presiden Republik Indonesia menjabat tangan setiap penduduk Indonesia satu persatu. Pegel lah. Perwakilannya aja pegel Pak, gitu ya. Gak mungkin kan? Tapi secara aklamasi penduduk Indonesia sebenarnya sudah berbaiat. Kepada siapa? Kepada pemimpin yang terpilih.
Kalau di sini namanya presiden ya. Presiden yang terpilih ketika dia diangkat sumpahnya jadi presiden. Tanggal berapa? Berapa? 20. Udah lihat kalender aja. Ya. Ya, antum ditelepon enggak? Calon menteri. Enggak ya? Ya udah. Ya itulah dia pemimpin ya. Baiatnya seperti itu. Oh, saya enggak membaiat presiden saya. Enggak. Ketika dia diangkat sumpahnya, itu rakyatnya sudah membaiatnya. Resmilah dia jadi pemimpin kita. Suka enggak suka. Ya, terlepas antum bilang apa. Antum bilang pelangga-pelongo lah, gemoy lah, apalah itulah. Ya, tetap dia adalah ya pemimpin manusia-manusia yang hidup di negeri yang namanya Indonesia. Ada batas wilayahnya. Ya. Nah, ada wilayahnya. Yang mana dia negara itu berdaulat di situ, diakui. Bukan negeri antah barantah, Pak ya. Nah, ya enggak ada wilayahnya, tapi ada khalifahnya. Aneh juga itu. Iya kan? Ngaku negara ini gitu ya. Ada khalifahnya gitu ya. Tapi enggak ada wilayahnya gitu ya. Wilayahnya cuma di dunia maya gitu ya. Dunia maya gitu. Ya, itu bukan pemimpin itu, ya. Pemimpin itu ya dia berdaulat, ada wilayahnya. Ya, dan dia diangkat sumpahnya untuk memimpin. Maka itulah pemimpin. Makanya Imam Ahmad ketika ditanya siapa itu pemimpin? Apa jawab Imam Ahmad? Siapa yang tahu? Ketika ditanya siapa itu pemimpin yang harus ditaati, yang harus kita berikan loyalitas kepadanya? Imam Ahmad pernah ditanya seperti itu. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Apa jawaban Imam Ahmad? Enggak tahu. Ini dasar-dasar manhaj ini. Antum salafi atau bukan? Iya. Ditodong langsung kayak gitu. Terkejut sampai-sampai. Atau antum salafi KW-KW atau WKWK sama aja. Ya pilih aja. Atau salafi KW-KW atau WKWK. WKWK aja. Ya udah. Aduh. Ya apa jawaban Imam Ahmad? Ketika ditanya, siapa itu pemimpin? Apa jawabannya coba? Siapa coba? Hah? Apa? Apa? Enggak. Bukan itu jawaban Imam Ahmad. Ini kan pertanyaan definitif. Bukan ditanya siapa pemimpinmu, bukan. Ini pertanyaan definitif, jawabannya juga definisi. Jawabannya juga definitif juga. Siapa itu pemimpin? Apa jawaban Imam Ahmad? Ada di situ, enggak ada ya. Yaitu beliau menjawab, orang yang apabila ditanya siapa pemimpin akan menyebut nama yang sama, nama yang satu. Orang-orang apabila ditanya siapa pemimpin, mereka akan menyebut nama yang satu. Siapa pemimpin? Antum tanya di luar sana orang. Siapa presiden misalnya gitu. Pemimpin kan di sini presiden ya. Sama aja antum di Brunei tanya orang Brunei, siapa raja? Orang akan menyebut satu nama, kan begitu ya? Satu nama yang mereka sepakati. Ya. Mereka akan mengatakan ya Hasan al-Bolkiah, kan begitu ya. Nah, kalau di Indonesia siapa presiden? Di luar sana antum survei lah ya. Antum ke jalan-jalan kan nanya orang gitu. Acak aja random gitu. Siapa presiden gitu. Jawabannya apa? Jangan tanya orang gila ya. Jawabannya apa? Hah? Hah?
5 hari lagi? Oh. Kayaknya orang akan jawab itu semua ya. Ah, itulah pemimpin. Gitu jawaban Imam Ahmad. Ya, nah, bukan nama yang lain. Orang nggak akan menyebut nama yang lain. Siapa kek, si Anu kek, si ini kek, ada gitu ya. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mudah sebenarnya secara mengetahui secara definitif siapa itu pemimpin. Yang memimpin sebuah negeri, para jemaah. Maka kita memberikan kesetiaan kepada pemimpin itu. Antum setia enggak? Hah? Enggak setia? Apa artinya kesetiaan coba? Saya tanya. Apa buktinya antum setia kepada pemimpin? Punya loyalitas kepada pemimpin, presiden misalnya. Di sini kan presiden sebutannya. Apa buktinya? Minimal. Minimal enggak khianat. Maksudnya apa? Antum berniat. Oh, diam aja. Diam aja gitu ya. Ya itu tidak membangkang maksudnya ya. Iya, tidak membangkang. Memberontak gitu ya. Iya. Tidak membangkang, apalagi tandanya? Bahwa antum punya loyalitas, kesetiaan. Tidak membangkang, ya betul. Yang lain, apa tandanya? Apa? Maksudnya apa? Kemana antum kayak ini aja pengawal presiden, pampres. Yaitu menaatinya gitu ya dalam perkara yang ma'ruf gitu ya. Ya bolehlah. Yang lain, tanda bukti antum punya loyalitas kepada presiden apa? Oh gitu. Siapa juga yang nanya antum? Kegeeran. Ya udah, ya antum menjaga kehormatannya, tidak menyebutnya dengan apa? Sebutan yang buruk, kan begitu ya. Nah, para jemaah yang dimuliakan. Nah, begitulah kita menunjukkan loyalitas kepada pemimpin, ya. Al-barri wal fajiri, baik pemimpin itu soleh maupun fasik. Bar soleh, fajir fasik. Artinya manusia kan ada yang baik, ada yang enggak baik ya. Nah, terlepas gimana keadaan pemimpin itu, soleh maupun enggak soleh, ya, kita harus tetap memberikan loyalitas kepadanya, suka maupun tidak suka. Karena tuntutan untuk setia, mendengar dan taat itu bukan hanya pada saat suka, senang, tapi juga pada saat tidak suka, tidak senang. Mungkin itu merugikan kita, ya kan? Kita nggak senang kalau dirugikan, ya. Tapi kita harus terima. Maka Nabi mengatakan wa in daraba zahrak wa akhadha malak. Walaupun dia memukul punggungmu dan mengambil hartamu, tetap mendengar dan taat. Apakah Nabi lebih ngepro kepada penguasa? Bukan, di sini lihat dari apa? Maslahat. Ya, melawan pemimpin. Di mana mudorotnya lebih besar daripada maslahatnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Maka tunjukkanlah, berikanlah loyalitas, kesetiaan kepada pemimpin, walaupun kita tidak menyukainya. Masalah like or dislike kan gitu ya, suka atau tidak suka, ya kan? Nah, itu kita singkirkan dulu. Kita harus melihatnya sebagai apa? Pemimpin bagi
manusia, bukan kita saja. Bahwa dia memimpin bukan hanya kita, tapi memimpin orang lain juga. Manusia-manusia yang banyak ini. Berapa penduduk Indonesia? Berapa? 270 juta, 280 juta, udah naik 10 juta ya. Cepat kali naiknya. Gara-gara naturalisasi. Larinya ke situ aja. Iya kan? Betul nggak? Mengurus 280 juta, bayangkan. Bukan kita seorang. Sehingga seolah-olah selalu harus membuat kita senang. Cocok dengan kita. Ya mengatur 280 juta itu gimana supaya mereka cocok semua. Seleranya kan nggak mungkin itu Pak. Maka kalau misalnya nggak selera saya ini masa nggak sesuai dengan yang saya inginkan. Mungkin sesuai dengan keinginan 280 juta kurang 1. Ya kan? Ya kan? Nah, itu. Ya kan? Begitu dia cara berpikirnya Pak. Ya. Oh, nggak sesuai dengan kelompok saya. Nggak sesuai dengan keinginan kelompok saya. Emangnya kelompok dia berapa jumlahnya? 2 juta, taruhlah 2 juta. Salafi kalau dikumpulkan berapa juta? Sebutlah angka, coba. Salafi ini kalau dikumpulkan se-Indonesia Raya, dari Sabang sampai Merauke, yang statusnya WNI, yang WKWK, KWKW gabung semua, ya, yang ori, itu kira-kira berapa juta? Taruhlah 2 juta ya. Lalu bagaimana dengan keinginan 280 juta kurang 2 juta itu? Kurangi sendirilah ya, payah kali nyebutnya soalnya. Ya kan? Ya kan? Gimana coba? Nah itulah yang harus diakomodir seorang pemimpin. Jadi kita harus tahu diri lah. Enggak semua yang muncul dari pemimpin itu cocok dengan selera kita. Karena banyak selera di sana. Antum harus paham itu. Begitu cara berpikirnya Pak. Supaya enggak seperti terlihat kata dalam kuali. Enggak kata dalam tempurung. Kalau kata dalam kuali itu suike namanya. Tahu suike? Enggak tahu ya? Hah? Enggak tahu? Enggak pernah makan suike? Iya, itu kata dalam kuali itu. Kodok, kata ya, kata dalam kuali. Nah supaya enggak seperti itu antum, seperti kata dalam tempurung itu, ya kan? Nah, maka ketika Nabi mengatakan seperti itu, engkau tetap mendengar dan taat, setia dan loyal, walaupun dia memukul punggungmu, mengambil hartamu, itu kan sesuatu yang bukan selera kita kan gitu ya. Dia mengambil harta kita misalnya, atau dia buat kebijakan yang membuat harta kita terkuras ya, misalnya gitu ya. Atau dia bersikap mungkin tangan besi kepada kita ya, dan kita menilai tidak adil kan gitu ya. Maka kita harus paham, sadar bahwa yang hidup di sini bukan kita aja. Dan bukan kelompok kita aja. Ya, apalagi negeri sebesar Indonesia yang penduduknya 280 juta, Pak. Jiwa, manusia semua itu. Paham? Nah, ini supaya pikiran antum terbuka begitu ya, karena sebagian orang yang merasa benar ini ya. Seolah-olah mengatakan ya, lisanul hal mereka seolah-olah mengatakan, ini Allah salah ini menyerahkan urusan manusia kepada orang ini. Harusnya enggak. Takdir ini salah ini. Kenapa si fulan ini yang jadi presiden? Harusnya enggak. Begitulah kira-kira para jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, nah demikian. Baik. Waman waliyal khilafah, barang siapa yang
waliyal khilafah, menjabat kedudukan sebagai khalifah. Ya, yang barang siapa yang menjadi khalifah, gitulah kira-kira. Artinya pemimpin, raja, penguasa, presiden, perdana menteri atau apapun sebutannya, ya. Sultan. Wajtama'an nasu alaihi waradau bihi, dan orang-orang sudah sepakat dan menerimanya secara aklamasi, kan gitu ya, enggak ada komplain lagi. Ya. Walaupun jelas ada yang suka dan ada yang enggak suka, tapi begitulah hasil akhirnya, ya. Waman aliyahum bisayf, atau orang-orang yang menguasai mereka dengan kekerasan, dengan kekuatan militer misalnya, dengan cara kudeta misalnya, dia secara paksa menjadi pemimpin penguasa di negeri itu, misalnya kudeta militer, seperti di Libya kan begitu ya, dikup sama Muammar Gaddafi waktu itu kan itu ya, mau nggak mau ya penduduk Libya harus sam'u wa ta'ah kepada Muammar Gaddafi, apapun gimana pun kondisinya kan begitu ya, maukah dia diktator atau ini mau itu ya, karena pada saat itu dia sudah menjadi pemimpin walaupun dengan cara kekerasan ya, bisayf maksudnya adalah dengan pedang di sini, maksudnya dengan kekerasan ya, dengan kekuatan militer misalnya ya, atau dengan cara-cara yang lain, atau dengan cara-cara yang lain, hatta sara khalifatan, hingga dia menjadi khalifah, menjadi presiden, menang pemilu, menang kudeta, atau ketiban durian runtuh tiba-tiba kau aja lah jadi presiden ya gitu ya, misalnya ini kan gitu ya, contohnya ini, maka dia adalah khalifah, dia adalah pemimpin. Wasummiya amirul mu'minin, maka dia layak disebut sebagai amirul mu'minin. Artinya di sini ya menurut istilah terminologi yang dipakai oleh manusia di tempat itu, di zaman itu. Kalau sekarang disebut apa? Di Indonesia presiden, kalau di Malaysia perdana menteri, kalau di Brunei raja, kan begitu ya. Nah, padahal deket-deketan itu. Ya. Cuma beda-beda sebutannya. Ya. Nah, ada disebut sultan. Iya kan? Sultan. Misalnya apa yang disebut sultan? Di mana? Hah? Brunei raja. Raja. Disebut raja atau sultan di sana? Sultan. Yang disebut raja di mana? Thailand, ya bagus, Thailand. Thailand raja ya, nah, Thailand raja kan begitu ya. Di Saudi raja kan gitu ya. Nah, ya begitulah ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Kalau di Korea Utara disebut apa itu? Tuhan. Enggak ya? Disebut apa itu? Kim Jong Il atau Kim Jong Un ya? Hah? Apa? Pemimpin tertinggi ya, begitu sebutannya. Kim Jong Il atau Kim Jong Un? Kim Jong Un. Anaknya itu ya, Kim Jong Un. Ya, wasummiya amirul mu'minin, maka dia disebut amirul mu'minin. Ya, yang mana kita harus memberikan ketaatan, loyalitas kepada pemimpin itu. Ini dasar ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena banyak kelompok-kelompok bid'ah yang menyelisih kaidah ini. Di antaranya siapa? Khawarij. Yang paling ya kentara penyimpangannya di sini adalah Khawarij. Ya. Dan semua kelompok-kelompok bid'ah itu ada potensi untuk melepas kesetiaan mereka kepada pemimpin.
Dan itu sudah terjadi di dalam sejarah. Pemberontakan itu bukan hanya dia dari kalangan Khawarij. Ada dari kalangan Rafidhah, ada dari kalangan Mu'tazilah, ya, ada dari kalangan Sufi, ya, banyak. Karena mereka nggak punya dasar ini. Kalau nggak cocok ya pisah cerai aja kata mereka, kan begitu, yang memberontak mereka. Itu kelompok-kelompok bid'ah. Makanya semua yang terlibat di dalam pergolakan ataupun pembangkangan itu adalah ahli bid'ah. Kalau ada salafi terlibat di situ atau nyerempet-nyerempet ke situ, itu berarti salafi KW-KW. Iya kan? Iya, seperti yang sudah terjadi. Itu KW-KW itu. Dan terbukti kan KW-KW-nya, nggak ngerti dasar-dasar manhaj dia. Bahwa ini penting. Ini bukan dasar yang bisa kita katakan bukan hal yang fundamental ya. Enggak, ini fundamental ini. Karena menyangkut banyak hal sebenarnya. Nanti akan disebutkan setelah ini beberapa hal yang fundamental di dalam Islam yang berkaitan dengan kesetiaan dan loyalitas kepada pemimpin. Nanti di poin yang ke-32, 33, 34, 35, tiga enam juga, 37, tiga tujuh, 38, wah itu semuanya berkaitan dengan apa? Pemimpin, Pak. Kalau nggak benar, itu nyimpang semua tuh di 8 poin atau 7 poin selanjutnya. Paham maksudnya? Ini dasarnya ini. Ya, kalau antum tidak mengerti ini, antum tidak akan bisa memahami poin-poin berikutnya yang saya sebutkan tadi, 32, 33, 31, 32, 33 sampai 38. Yang akan kita sebutkan satu persatu nanti. Berantakan semua nanti. Jadi ini perkara yang fundamental, mendasari banyak poin dalam akidah. Jadi bukan perkara yang suka-suka aja begitu. Wah, suka-suka saya lah, mau taat mau enggak gitu ya. Kalau lagi sur taat, loyal. Kalau enggak ya udah ikut bersama orang yang membangkang ataupun melawan. Enggak seperti itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ini bukan masalah khilafiyah fikih, enggak. Loyalitas kepada pemimpin itu bukan masalah khilafiyah yang diperselisihkan, diperdebatkan, perlu memberikan loyalitas atau tidak ya, gitu ya. Enggak, Pak. Ya, dan semua ulama sepakat menyebutkan poin ini di dalam buku-buku akidah. Artinya ini bukan masalah fikih yang menerima perbedaan pendapat gitu. Oh, ada pendapat Ustadz yang mengatakan boleh, enggak setia. Asalkan begini. Oh, ada lagi pendapat yang lain gitu. Enggak, ini masalah disepakati. Karena ini masalah akidah, usuluddin. Enggak ada perbedaan pendapat di sini di kalangan ulama, kecuali kelompok bid'ah, ya. Seperti contohnya Mu'tazilah, mereka punya kaidah namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Maksudnya apa itu? Tahu enggak? Khuruj ala aimatil fusaq kata mereka. Yaitu melepaskan ketaatan kepada pemimpin-pemimpin yang fasik. Itu dasar mereka. Kalau Khawarij ya jelas. Ya. Nah, mereka biasa mengkafirkan penguasa yang menurut mereka berseberangan dengan mereka. Dengan mudah mereka mengkafirkan penguasa itu. Ini ciri-ciri kelompok Khawarij. Mungkin antum pernah terjebak dalam kelompok-kelompok seperti ini. Pernah? Siapa yang punya pengalaman? Pengalaman buruk? Ada? Ikut kelompok-kelompok seperti ini? Baik yang terang-terangan maupun yang main halus.
Siapa? Ada enggak yang pernah didoktrin dengan dasar-dasar yang berseberangan dengan ini? Antum sebelumnya nggak pernah ngaji sama sekali, awam semua, nul putul semua, baru dengar manhaj salaf kali ini atau inilah yang pertama kali, sebelumnya nggak pernah dapat doktrin apa-apa, begitu. Yang sebelumnya antum blank blontang, ya, iya, nggak ada punya pengalaman. Ada yang pernah berbaiat di sini kepada seseorang, gitu. Ngaku aja. Enggak ada pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, antum sudah tobat atau belum? Iya, ya. Iya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Jadi ini bukan, kalau menyimpang di dalam poin ini bukan penyimpangan yang ringan. Banyak sekarang ini Salafi KW-KW dan WKWK menganggap penyimpangan dalam bab ini penyimpangan yang ringan. Enggak apa-apa lah menyimpang dalam, enggak serius sekali. Serius, Pak. Karena hal yang nggak bisa mereka terima, bagaimana mungkin menyikapi seorang pemimpin yang nggak soleh, nggak taat, fasik bahkan, menjadi perkara yang serius. Kan begitu? Betul nggak ini? Itu ada di pemikiran orang-orang itu. Ya. Padahal cara pandangnya nggak seperti itu, ya. Enggak sesederhana yang mereka, seperti yang mereka pikirkan itu. Tentang masalah ketaatan kepada pemimpin. Makanya setan bermain di situ. Dia terus memanas-manasi hati manusia untuk membangkang kepada pemimpin. Maka setan pun menggambarkan pemimpin itu salah terus, gak ada benarnya. Hatta antum jadi pemimpin sudah seadil-adilnya tetap dikatakan nggak adil. Iya. Kalau antum jadi pemimpin, jadi presiden, kalau ini bayangkan aja lah ya. Antum sudah berusaha untuk berbuat adil, antum tetap dikatakan tidak adil, Pak. Itu susahnya itu. Ya Nabi aja dikatakan tidak adil, Pak. Betul nggak? Iya. Adil ya Muhammad, fa innaka lam ta'dil. Itu kan benih-benih pemikiran Khawarij kan begitu ya. Di zaman Nabi sudah ada benih-benihnya itu. Seorang yang berkata kepada Nabi, "Hai Muhammad, berlaku adil, kamu belum berlaku adil." Apa Nabi mengatakan? Ya, yakhruju min di hadzal rajul qaumun yaqra'una al-Qur'an wa la yujawizuna nazirahum. Akan lahir dari benih orang ini. Jadi pemikiran-pemikiran seperti ini, orang-orang yang membaca Quran tapi tidak melewati tenggorokan mereka, artinya tidak memahami. Siapa yang diisyaratkan Nabi itu? Khawarij. Makanya sekalipun antum berlaku adil, tetap orang mengatakan tidak adil, sama aja. Sekarang ini antum mengatakan, oh ini presiden gak adil. Ya dengan posisi yang sama antum di situ juga, antum tetap dikatakan nggak adil juga. Ya kan, yang antum anggap antum sudah adil itu. Apa antum kira pemimpin presiden itu nggak berusaha buat adil? Berusaha juga dia, cuma ya nggak bisa memuaskan manusia. Manusia itu makhluk. Nah, makhluk. Iya. Masih ingat antum ya? Udah diakui atau belum? Manusia makhluk terliar. Iya kan? Nah. Imam Syafi'i mengatakan ridon nas ghayatun la tudrak. Kepuasan manusia tujuan yang enggak akan bisa tercapai. Susah jadi pemimpin itu untuk memuaskan semua orang. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, maka hormatilah pemimpin, ya, gimana pun kondisinya dia.
Walaupun kita anggap kayaknya saya lebih layak jadi presiden daripada orang ini kan gitu ya Kak. Anggaplah seperti itu ya. Tapi tetap itu sudah pilihan Allah juga ya untuk mempercayakan orang ini jadi pemimpin manusia di satu negeri. Itu gak lepas juga dari takdir juga. Terlepas gimana caranya dia ya. Cara yang zalim, gak semua orang berusaha untuk jadi pemimpin dengan cara yang zalim itu sukses Pak. Ingat itu. Padahal sudah securang-curangnya lah ya. Sudah curang securang-curangnya gitu ya. Sudah zalim sezalim-zalimnya ya. Kalau enggak takdir juga enggak jadi pemimpin. Wallahu alam. Nah, itu yang ya akan kita lanjutkan pembicaraannya nanti ya pada poin-poin selanjutnya insyaallah ya. Baik. Ada pertanyaan? Ya. Silakan. Iya. Satu aja dulu. Syubhat, ya. Nah. Nah. Antara siapa ini? Dia bandingkan dia compare apa yang dia compare di sini? Ya. Apa hubungannya di situ dengan pemimpin coba? Ya udah, jangan dikait-kaitkan dengan pemimpin. Ini kadang-kadang semua dilarikan yang kami hitapkan pemimpin, presiden. Kurang kerja. Kayak ngidam jadi presiden itu orang-orang kayak gitu tuh. Ya, sensi dia. Mungkin apa istilahnya itu? Istilahnya apa? Ya ketidakpuasan, kekecewaan itu ya. Barisan sakit hati mungkin karena idolanya kalah gitu ya. Iya kan? Nah, mungkin itu. Karena idolanya kalah, dianggap idolanya itu soleh, memang udah takdirnya begitu. Makanya saya katakan, ada orang yang pakai cara curang securang-curangnya, belum tentu dia terpilih juga. Mau antum lurus selurus-lurusnya, belum tentu juga. Sama aja itu. Paham maksudnya ini? Iya. Karena untuk jadi pemimpin itu banyak sekali jalannya. Bisa dengan jalan kekerasan, kekuatan militer kan gitu ya, namanya kudeta. Ada juga pemimpin-pemimpin dunia yang jadi pemimpin dengan cara seperti itu. Lalu antum sensi, wah iyalah mentang-mentang dia kuat pegang pasukan, bisalah gitu ya. Nah, begitu. Antum ngerasanin dia gitu ya. Begitu. Ya banyak juga kudeta militer yang gagal. Ya kan? Contohnya di mana? Turki. Baru-baru lalu kan gitu ya. Nah, ya seperti itu. Ya memang sudah Allah yang tetapkan itu juga. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam
bisawab. Mau terima ataupun tidak terima. Diterima ataupun tidak. Suka maupun gak suka. Hah? Nah iyalah, jangan sikit-sikit dikaitkan dengan presiden kan begitu ya. Macam nggak ada urusan lain dia. Belum bisa move on katanya. Orang-orang yang belum bisa move on gitu. Paham maksudnya ini? Iya. Jadi presiden gak usah dibanding-bandingkan dengan yang lainnya gitu, sehingga oh ini salah, ini sebenarnya harusnya bukan dia ini yang pantas jadi presiden, harusnya yang idola saya ini kayaknya lebih soleh, ya kan, lebih baik, lebih pinter, lebih smart, lebih kan gitu ya. Tapi gimana udah takdirnya kayak gitu, paham? Yang kedua, nah itu juga kurang kerja, itu ngapain ngorek-ngorek kesalahan orang? Ya itulah, ikhwah. Kalau antum sadar bahwa antum manusia sebagai makhluk terliar, ya memang liar kali manusia ini, udahlah, antum akui aja lah itu. Maka sibukkanlah diri dengan menjinakkan keliaran diri sendiri. Gak usah berangan terlalu panjang menjinakkan orang lain. Menjinakkan keliaran diri sendiri aja itu sudah jungkir balik, Pak. Kepala di bawah, kaki entah kemana. Orang yang menyadari hakikat itu, makanya saya katakan kemarin kajian kita itu kayaknya sederhana, tapi ya sebenarnya itu penting untuk dipahami. Supaya antum lebih sibuk, alaikum anfusakum, mengurusi diri sendiri. Antum gak usah tebak-tebak warna orang lain, hingga menghakimi hati orang lain. Bukan begitu caranya berhablun minan nas. Kurang kerja antum kayak gitu. Paham maksudnya? Iya, hingga nanti akan terjebak di pusaran setan. Kerjanya enggak keluar dari ghibah, namimah, fitnah. Itu dia pusaran setan namanya. Jangan sampai terjebak di situ. Apalagi ada medianya, ada alatnya. Bahaya itu antum. Ya. Nah. Maka ya kita itu, antum tahu warna diri antum? Apa warnanya? Bisa mengklaim. Warna diri antum. Warna diri masing-masing di sinilah. Bisa? Bisa mengklaim satu warna? Atau wallahu alam? Karena warna asli kita baru kita ketahui nanti di akhirat. Di dunia ini kita masih menduga-duga aja, Pak. Kita sendiri itu, kita gak bisa menduga warna kita sendiri. Kalaupun kita duga, kalaupun kita sebut warna, itu duga-duga aja. Apalagi warna orang lain. Maka Allah mengatakan, wallahu a'lamu bima fi suduril alamin. Hanya Allah yang tahu apa yang tersembunyi dalam hati-hati manusia itu. Ngerti? Oleh karena itu, tetaplah merasa takut dan berharap. Berharap, ya. Kalau kita merasa putih, berharap mudah-mudahan benar-benar putih. Dan teruslah takut, khawatir, jangan-jangan gak putih. Yakin? Enggak, Pak. Kita masih menduga-duga aja, maka teruslah berharap dan takut. Namanya khauf dan
roja. Khauf dan roja ini bukan hanya kepada diri kita, tapi juga kepada orang lain. Kalau ada saudara kita berbuat buruk, maka kita perlu khauf dan roja di situ. Berharap mudah-mudahan dia tidak sehitam yang kita duga. Kalau dia baik, mudah-mudahan dia benar-benar putih seperti yang kita kira. Bisa aja itu bukan putih, bisa aja Pak. Bisa saja. Maka urusan kita dengan orang lain itu adalah apa? Apa urusan antum dengan orang lain? Coba saya tanya dulu, tahu enggak? It's not your business. Apa urusan antum dengan orang lain? Coba. Gak punya urusan sama sekali. Hah? Punya. Kita punya urusan dengan orang lain. Apa urusannya? Urusannya itu adalah tawasi bil haqqi wasobri wal marhamah. Itu aja. Ya. Kepada orang itu. Kalau memang dia perlu kita pandang buruk, perlu nasihat, ya nasihati. Ya, bukan menduga-duga macam-macam begitu ya. Ya tetaplah berharap dan takut terhadapnya. Berharap mudah-mudahan tidak sehitam yang kita duga. Dan berharap juga dia putih seperti yang kita kira. Boleh aja nanti muncul warna lain, Pak. Karena hari kiamat itu adalah hari mata-mata terbelalak. Terbelalak kenapa? Karena melihat warna asli masing-masing. Tahu terbelalak? Coba peragakan terbelalak. Gimana terbelalak? Melotot. Kenapa melotot? Terbelalak begitu. Karena terkejut-kejut, banyak kejutan. Terutama ketika melihat warna asli kita. Ya. Di dunia ini kita masih menduga-duga aja. Betul ya? Iya. Udah bisa dipastikan? Atau antum sampai hari ini masih menduga-duga juga? Maka teruslah berharap dan takut. Itu dia. Wallahu a'lam bishawab. Fala tuzakku anfusakum. Huwa a'lamu bimanit. Ya, itu saja mungkin ya, sampai di sini dulu pertemuan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum sairil muslimin innahu huwal ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.